Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang melekat pada profesi dosen. Hari ini kita janjian bertemu dengan dosen Universitas Flores yang melakukan penelitian tentang tumbuhan endemik yaitu Begonia kelimutuensis. Yuk! Hai guys, jadi sekarang saya sudah bersama-sama dengan Ibu Ina, yaitu narasumber yang kita akan wawancarai hari ini. Halo Ibu. Halo Tuti. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Asutriani Karyam dari Official Universitas Flores. Begini Bu, jadi saya mau bertanya tentang bincang-bincang tentang tanaman endemik yaitu Begonia kelimutuensis. Tapi sebelum lanjut bincang-bincangnya, bisa perkenalan sedikit Ibu? Oke, boleh sekali. Oke, nama saya Yosefina Payuwao, SPD MSI. Saya berasal dari Kabupaten Ngada, tepatnya di Aimere. Saat ini saya mengajar sebagai dosen di program studi pendidikan biologi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Oke, itu ya Bu. Ya. Oke Bu, tentang tanaman endemik Begonia kelimutuensis nih Bu, itu menurut informasi yang saya dengar itu dapat dana hibah dari kementerian, apa betul Ibu? Iya, benar sekali. Penelitian yang kami lakukan itu merupakan dibantu dengan dana hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Penelitian ini dianggarkan untuk tahun 2022 dan kami mendapatkan dananya dalam skema penelitian dosen pemula atau yang biasa dikenal dengan PDP, seperti itu. Iya Bu. Terus untuk melakukan penelitian ini dan untuk mendapatkan dana hibah itu, apakah mengajukan proposal terlebih dahulu atau bagaimana Ibu? Iya, kami mengajukan proposal terlebih dahulu. Itu saat setelah pengumuman di laman kementerian, kami mengajukan, saya bersama kedua teman saya, kami satu tim berbincang mengenai topik apa yang akan kami usung di proposal kami. Kemudian kami mengangkat mengenai Begonia kelimutuensis, seperti itu. Oke Bu. Terus nih Bu, alasannya kenapa bisa memilih judul penelitian ini? Oke, untuk alasan kenapa itu yang pertama, kami sebenarnya tertarik dengan si endemik ini, si Begonia kelimutuensis ini, karena kalau melalui penelitian dari riset yang sudah kami baca hasil-hasil penelitian, Begonia kelimutuensis ini adalah satu-satunya tanaman endemik yang dari dari genus Begonia yang ada di kawasan Kelimutu. Jadi inilah yang membuat kami sangat tertarik karena dari sifat endemiknya ini, karena kita berpikir bahwa ini hal yang unik nih dari Begonia kelimutuensis. Kemudian alasan kedua itu, ini alasan yang kami tuangkan juga di proposal penelitian kami. Dari penelitian oleh Iryadi dan Sutomo membuktikan bahwa ada tanaman perintis, tumbuhan perintis yang tumbuh di sekitar habitat, di sekitar tumbuhan Begonia kelimutuensis ini. Dan ini menjadi suatu ancaman sebenarnya. Kalau ada tumbuhan perintis ini menunjukkan bahwa berarti ada pembukaan tutupan lahan di situ, dapat mengubah komposisi tanah yang menyebabkan
terhambatnya pertumbuhan Begonia kelimutuensis. Jadi ancaman yang mungkin akan lebih jauh bisa terjadi kepunahan. Ya, untuk itu dari sini kami melihat, apa yang harus kami lakukan ini? Ya, kami menganalisis karakteristiknya, yaitu yang kami buat dari kajian struktur vegetasi dan pola sebaran spasialnya. Gitu. Ya, oke Bu. Terus Ibu bisa jelaskan tentang apa itu tumbuhan endemik? Oke. Ya, berkaitan dengan begonia ya. Kalau tumbuhan endemik ini sebenarnya mengacu pada penyebarannya ya. Mengacu pada penyebarannya yang secara alami tumbuhan itu tumbuh pada suatu lingkungan tertentu, atau dapat dikatakan bahwa kalau misalnya kita mencari di wilayah lain tidak akan ditemukan kecuali pada lingkungan atau wilayah tertentu itu yang saya sebutkan. Nah, kalau berkaitan dengan begonia, di sini menunjukkan bahwa Begonia kelimutuensis merupakan tumbuhan yang secara alami hidup di kawasan Taman Nasional Kelimutu, yang tidak bisa atau yang tidak dapat ditemukan di kawasan lain. Artinya kalau kita mencari kemana-mana, si begonia ini tumbuh secara alami di mana? Ya, hanya ada di Kelimutu. Ya. Secara khusus, secara alami dia tumbuh di Taman Nasional Kelimutu. Seperti itu. Oh, oke Bu. Terus Ibu untuk melakukan penelitian ini, apakah ada kerjasama dengan Balai Taman Nasional Kelimutu atau bagaimana? Oke, sebenarnya tidak ada, ya tidak ada kerjasama. Namun kami sangat terbantu dengan Balai Taman Nasional Kelimutu karena mereka memberikan kami akses ke area penelitian, memberikan kami juga fasilitas. Ya, mereka memberikan kami fasilitas berupa tempat penginapan. Untuk kerjasama sebenarnya ada pembicaraan sih dengan staf dan pimpinannya juga. Mereka meminta nanti kalau ada program kerja lain yang akan mereka lakukan, ya mereka meminta untuk kerjasama. Berarti tanggapannya cukup baik ya Bu? Iya, mereka antusias. Terus nih Bu, dari penelitian itu apa saja yang dilakukan dan hasil yang diperoleh seperti apa ini? Oke, ya. Kalau untuk penelitian proses awalnya itu kami observasi, kami ke lapangan dengan mengantongi surat izin, kami menuju ke zona-zona di wilayah kawasan Kelimutu itu ada zona-zonanya, ada zona inti, zona pemanfaatan, dan di sini si Begonia kelimutuensis ini dia berada, ya tumbuhan ini ada pada zona pemanfaatan itu pada area arboretum. Nah, untuk setelah observasi kami mendata vegetasi apa saja yang ada di sekitar Begonia kelimutuensis, mendata penyebaran si Begonia kelimutuensis, kemudian kami menganalisis vegetasinya dan menganalisis pola penyebarannya. Di sini kami dibantu dengan software ArcGIS 10.1 ya untuk memetakan pola penyebarannya. Seperti itu. Oh, ya hasilnya ya. Lupa. Hasilnya hasil yang kami peroleh itu ada 44 jenis tanaman spesies yang berada di sekitar Begonia kelimutuensis, dan dia tersebar ada dari 4 tingkatan vegetasi, dari semai, ada dari pancang, tiang, dan pohon. Dan untuk pola penyebarannya, yang kami temukan melalui hasil analisis Morishita, pola penyebaran adalah mengelompok seperti itu. Untuk tanaman yang berada di sekitar
Begonia kelimutuensis itu kan tadi ada 44 jenis ya. Dari plot-plot yang kami analisis, yang kami ambil datanya, umumnya semuanya sama. Jadi ke-44 jenis itu ya pada umumnya bisa dikatakan pada umumnya ada di sekitar Begonia kelimutuensis ini. Ya, kalau untuk analisis lebih jauh apakah ini tumbuh juga di wilayah lain? Kalau yang selama ini kami amati waktu penelitian di sana, dia memang berada pada kawasan, ya tumbuh di tempat lain juga, tetapi masih dalam kawasan Taman Nasional Kelimutu. Untuk perbandingan apakah ada di tempat lain, ya itu mungkin butuh riset lebih lanjut. Seperti itu. Oke Bu, jadi kalau boleh tahu kendala terbesarnya dalam melakukan penelitian ini apa nih Bu? Oke. Kendala yang kami alami saat melakukan penelitian di Taman Nasional Kelimutu, yang pertama itu cuaca. Kita tahu bahwa kalau di kawasan Kelimutu biasanya mendung ya, berkabut dan kadang hujan juga ya. Nah, kami terkendala waktu kami ke sana, kami terkendala dengan keadaan kabut sehingga jarak pandang kami tidak bisa menjangkau untuk tanaman di sekitar dalam pengambilan data. Terus yang kedua itu adalah topografinya. Jadi si Begonia kelimutuensis ini banyak ditemukan di area tebing, ya di wilayah tebing, yang kemiringannya itu 60 sampai hampir mendekati 90. Itu menyulitkan kami untuk mengambil data. Saya sangat terbantu sekali, kami peneliti sangat terbantu sekali dengan ketiga mahasiswa yang kami ikutkan, yaitu ada dari program studi pendidikan biologi Jeffrey Endong, terus ada 2 dari Fakultas Pertanian, yaitu Virgi dan Orin. Ya, ketiga mahasiswa itu sangat membantu kami. Oh, berarti dengan mahasiswa juga? Dengan ya, mahasiswa yang kami ikutkan juga. Oke Bu, terus sampai kapan kegiatan ini dilaksanakan? Oke, kegiatan ini sebenarnya sudah selesai untuk pengambilan data, untuk analisisnya sudah selesai di bulan Oktober, ya sudah selesai. Namun ya kami ada kewajiban untuk publikasi. Ya ini sekarang masih proses. Ya. Oke nih Bu, jadi tujuan untuk melakukan penelitian ini kira-kira tujuannya apa Bu? Ya, tujuannya yang pertama untuk mengetahui struktur vegetasi dari tingkat semai, panjang tiang dan pohon, ya, yang struktur vegetasi yang berada di sekitar habitat Begonia kelimutuensis. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pola penyebaran di kawasan Taman Nasional Kelimutu. Oke. Itu saja. Oke Bu, terus harapan nih Bu setelah melakukan penelitian ini, harapan kedepannya seperti apa ya? Harapan kami setelah melakukan penelitian ini bahwa hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi ya bagi Balai Taman Nasional Kelimutu, yang kami sangat juga mengharapkan ini bisa dilanjutkan ke masyarakat umum ataupun kepada para pengunjung ya. Sehingga ketika kalau pengunjung datang tidak fokusnya ke danau saja, namun juga bisa ke biodiversitas yang ada di kawasan Kelimutu, yaitu salah satunya Begonia kelimutuensis. Oke Ibu, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat bermanfaat. Tidak saja bermanfaat untuk saya nih Bu, tapi bermanfaat juga untuk teman-teman penonton official Universitas Flores. Oke guys, jadi itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Ina tentang informasi tanaman endemik kelimutuensis ya Bu. Jadi kita sebagai anak-anak muda harusnya bangga karena tanaman Begonia kelimutuensis adalah milik kita bersama. Tetap semangat, saya Astuti pamit. See you next time.